takwa itu harus di semua tempat, bukan hanya di tempat-tempat yang sifatnya ritual keagamaan, hanya di masjid, tempat pengajian baru takwa. Tapi kemudian di kantor, di rumah, di pasar tidak jadi takwa, timbangan dikurangi misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu lagi dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Imam Nawawi. Saat ini kita sudah sampai di hadis yang ke-18. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa memahami apa-apa yang risalah yang diturunkan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada Rasulullah SAW. Semoga kita juga dimudahkan untuk bisa meneladani akhlak beliau, perilaku beliau, ibadah beliau sehingga kita nanti bisa kembali bersama beliau di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan saja kajian kita. Kali ini kita sampai pada hadis yang ke-18 tentang takwa dan tentang menghapus kesalahan, juga tentang akhlak. Nah, kita baca dulu hadisnya. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Jadi hadis ini diriwayatkan dari dua orang. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wattabi'is sayyi'at, dan iringilah keburukan atau kejelekan al-hasanata dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan atau keburukan tersebut. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bihulukin, dengan akhlak hasanin yang baik. Jadi dalam satu hadis ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama tentang takwa kepada Allah, kemudian yang kedua anjuran untuk melakukan kebaikan setelah kita melakukan kesalahan, kemudian anjuran juga agar kita berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Nah, penjelasannya seperti biasa akan kita jelaskan secara lebih detail selanjutnya ya. Nah, yang pertama yaitu tentang takwa. Ittaqillaha. Nah, kata takwa itu secara bahasa berasal dari kata dasar waqo, yaqi, wiqoyah. Jadi secara bahasa artinya adalah memelihara. Nah, kalau takwa kepada Allah secara bahasa berarti artinya kita adalah memelihara hubungan kita dengan Allah. Jadi memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Nah, bagaimana cara memeliharanya nanti kita akan bahas lagi. Nah, ini baru secara bahasa. Jadi secara bahasa bertakwa kepada Allah itu adalah memelihara hubungan baik, bukan takut kepada Allah, tetapi memelihara hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Nah, secara istilah gitu ya, yang disebut dengan takwa adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi dikisahkan dalam Abu Hurairah ditanya gitu ya, Abu Hurairah, takwa itu apa gitu. Abu Hurairah menjawabnya dengan gambaran gitu ya. Jadi di kajian sebelum-sebelumnya saya sudah menyebutkan ada berbagai cara Rasulullah gitu ya, maupun sahabat menjelaskan ilmu agama kepada sahabat yang lain. Ada yang melalui contoh. Nah, ini ada yang melalui pengkiasan. Jadi seperti gitu ya.
Sini Bain. Bawa ke sini. Jadi dengan cara mengkiaskan. Nah, Abu Hurairah sabar. Ya, kita lanjutkan. Jadi, kok lanjut? Sini bawa ke kakak. Kakak, Bantu dia Kak. Kak Akila. Kak Akila. Bantu dia. Ya, kita lanjutkan. Jadi secara bahasa, takwa kepada Allah artinya memelihara hubungan baik dengan Allah. Tadi saya lanjutkan ke Abu Hurairah ditanya, takwa itu apa itu? Abu Hurairah mengatakannya begini, kalau ada kamu berjalan di jalan, kemudian mau menuju ke satu tempat, di situ banyak duri di jalan itu. Apa yang kamu lakukan? Nah, kemudian yang bertanya ini menjawab, ya aku akan menghindari duri itu. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Jadi kita menghindari sesuatu yang itu membuat kita tidak baik gitu ya. Dengan cara menghindari itu kita akan bisa sampai pada tujuan. Jadi secara istilah kemudian takwa itu dimaknai sebagai melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini bukan untuk Allah tapi untuk kebaikan kita gitu. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 ya. Kalau dalam Al-Baqarah mungkin teman-teman sering dengar gitu ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya, Allah, malaikat dan lain sebagainya itu semua yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Ya, kemudian mendirikan shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mensedekahkan sebagian dari yang mereka dapat atau rezeki mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman atas apa yang diturunkan kepadamu. Padamu maksudnya pada Muhammad, maksudnya orang yang percaya kepada Al-Quran. Wama unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum kamu adalah beriman kepada kitab-kitab ya, selain Al-Quran ada Zabur dan lain sebagainya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin, mereka juga percaya adanya hari akhirat. Jadi ini adalah beberapa karakteristik yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan siapa itu yang disebut dengan orang yang bertakwa. Ya, sederhananya adalah orang yang secara konsep iman gitu ya, kemudian secara perbuatan dia melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Nah, kemudian dalam Quran surat At-Tahrim dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, peliharalah. Nah, ini secara bahasa ittaqo, ku, waqo, yakiku, ku itu jagalah, atau ki itu jagalah. Nah, seperti wakina adabanat, tukiku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah kamu, ya, diri kamu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Jadi bertakwa itu sebenarnya menjadi sebuah perisai antara kita dengan api neraka. Jadi takwa inilah yang menjadi perisai gitu. Kenapa? Karena dengan takwa itu artinya kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalau dihubungkan dengan cara bahasa tadi bahwa takwa itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah, dengan antara hubungan kita dengan Allah, maka sebenarnya kalau kita ditanya itu seberapa baik hubungan kita dengan Allah, maka indikatornya bisa dilihat dengan seberapa banyak kita mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi sejauh itulah, sebaik itulah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sedikit mengerjakannya berarti hubungan kita ya tidak terlalu baik begitu. Jadi seperti itu yang disebut dengan ittaqillah atau bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, bertakwa kepada Allah itu di mana haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Jadi dimanapun itu bisa dalam arti tempatnya, jadi mau di masjid bertakwa kepada Allah, di masjid sholat, di masjid ngaji, di masjid ingat Allah ya. Nah, begitu juga ketika di kantor, jadi bukan di masjid aja ingat sholat, ingat kebaikan, ingat dosa, kemudian di kantor tidak ingat ketika tanda tangan tidak sesuai dengan yang dituliskan dan lain sebagainya. Jadi takwa itu harus di semua tempat, bukan hanya di tempat-tempat yang sifatnya ritual keagamaan, hanya di masjid, tempat pengajian baru takwa. Tapi kemudian di kantor, di rumah, di pasar
tidak jadi takwa, timbangan dikurangi misalkan, kemudian ngobrolin tetangga dan lain sebagainya. Nah, itu tidak termasuk takwa begitu. Maka ya kita takwa dimanapun, baik di tempat yang mendukung untuk melakukan hal-hal yang baik seperti misalkan di masjid begitu ya, maupun di tempat yang tidak mendukung seperti misalkan di pasar begitu, atau mungkin di jalan, atau mungkin di tempat-tempat lain ya, contoh misalkan di mall dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut takwa, bukan hanya di masjid tapi di semua tempat. Nah, bisa juga berarti bahwa haitsuma kunta itu adalah situasinya, bukan di mananya gitu, tapi bukan tempat secara dohirnya, tetapi situasi tempatnya, misalkan di tempat ramai dan di tempat sepi. Misalkan masjid lagi sepi gitu ya, maka kita sholatnya cepat-cepat gitu ya. Tapi begitu masjid ramai, kayak sepertinya orang-orang melihat gitu, sholatnya kita jadi khusyuk sepertinya. Begitu juga sendiri dan bersama. Ketika ada orang lain kita sedekah, ketika tidak ada orang lain kita tidak sedekah. Nah, itu bukan takwa. Kenapa? Karena takwa itu dasarnya adalah ihsan. Masih ingat ya di hadis yang kedua gitu ya, tentang Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu, saya ingatkan kembali, adalah kita melakukan sesuatu gitu ya, seakan-akan kita melihat Allah, semuanya lillah gitu. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, kita tidak mampu merasa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan melihat. Jadi Allah melihat, mau kita di pasar, mau kita di masjid, mau kita sendirian, mau kita berbanyak, Allah melihat itu. Jadi yang disebut takwa itu nggak ngaruh gitu, kita dimanapun, dalam situasi apapun, ya kita tetap akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang disebut ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, semoga kita belajar gitu ya. Jadi hidup itu kan prosesnya belajar. Kapan selesainya? Ya selesainya ketika kita dipanggil oleh Allah. Semoga dengan kajian seperti ini, jadi kita selalu diingatkan, termasuk juga saya mengingatkan diri saya sendiri ya, usikum wa nafsi bitaqwallah gitu ya. Jadi kita saling mengingatkan ya, untuk agar selalu tetap berada di jalan Allah. Dan semoga ini juga dihitung sebagai usaha, sehingga Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita gitu ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Amin Allahumma. Kita lanjutkan. Itu yang pertama tentang takwa. Yang kedua adalah tentang menghapus kesalahan. Ya, Nabi bersabda tadi, wattabi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Iringilah kesalahan, perbuatan tidak baik, perbuatan buruk itu dengan hal-hal yang baik, perbuatan baik atau kebaikan. Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan, wah berarti enak dong ya kita melakukan ke dosa, kemudian kita ibadah, dosa ibadah gitu. Ya nggak apa-apa sebagai proses belajar begitu. Tapi ingat bahwa kalau kita melakukan kebaikan, contoh misalkan ibadah ya, anggaplah di sini sholat lah misalkan. Dan sholat kita itu diterima oleh Allah, ya, maka salah satu indikator dari amalan ibadah kita yang diterima itu adalah munculnya amal-amal ibadah yang lain atau amal-amal kebaikan yang lain. Nah ini salah satu ulama gitu ya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan sawabul hasanah, balasan dari amal kebaikan itu adalah al-hasanatu ba'duha, adalah adanya kebaikan yang akan dilakukan setelahnya. Faman amila, barang siapa melakukan hasanatan satu kebaikan, summat taba'aha ba'du, kemudian setelahnya diiringi dengan bihasanatin, kebaikan yang lain, karena dzalika, maka ada hal itu alamatun, sebagai pertanda ala kubulil hasanatil ula, diterimanya amalan yang pertama. Jadi kalau amal baik kita diterima, itu insya Allah besok kita akan melakukan hal yang baik lagi. Gitu. Kamaan naman amilah hasanatan, sebagaimana ada orang yang melakukan satu kebaikan, summat taba'aha bisayyi'atin, kemudian diikuti atau diiringi dengan hal yang buruk, karena dzalika alamatun, hal itu adalah indikator raddul hasanah wa adamu qubuliha, tertolaknya kebaikan yang dia lakukan dan tidak diterimanya hal yang dilakukan tersebut. Jadi kalau orang melakukan keburukan, kemudian melakukan dosa, kemudian anggaplah bertobat atau melakukan kebaikan, kemudian besoknya melakukan keburukan lagi, bertobat lagi, keburukan lagi, bertobat lagi. Nah sebenarnya itu adalah indikator kebaikan dia, amal baik dia, atau ibadah dia sebenarnya mungkin tidak diterima sama Allah. Karena kalau diterima, harusnya bukankah sholat itu ujungnya adalah meninggalkan berbagai hal yang buruk. Jadi buah dari ibadah, buah dari amal baik,
itu adalah kebaikan. Jadi kalau orang yang tidak baik gitu ya, tapi dia rajin sholat, mungkin ada yang salah dengan sholatnya. Mungkin sholatnya kurang betul atau sholatnya tidak diterima oleh Allah karena satu dan lain hal. Karena kenapa? Karena itulah kita harus selalu memperbaiki. Sehingga ketika amal baik kita diterima, itu insya Allah kita akan melakukan kebaikan-kebaikan lagi selanjutnya. Jadi hati-hati kalau misalkan, kenapa saya sudah rajin sholat gitu, tapi kesannya saya masih susah gitu untuk nggak ngomongin orang lain gitu. Mungkin ada yang salah dengan sholat kita, harus kita perbaiki gitu ya. Kita perbaiki lagi, tidak masalah. Jadi ini adalah proses belajar. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, wa aqimus sholah, dirikanlah sholah, torofain nahar, pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Ada yang mengartikan ini sholat subuh dan sholat asar gitu ya. Ada yang mengatakan ini sholat subuh dan sholat maghrib. Wa zulafan minal lail, dan pada bagian permulaan daripada malam. Ada yang mengartikan ini adalah isya. Intinya adalah dirikan sholat. Kemudian innal hasanat, sesungguhnya kebaikan, ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yudhibnas sayiat, menghapuskan dosa-dosa perbuatan buruk. Karena ini sedang bicara konteks sholat, jadi yang dimaksud hasanah di sini menurut ulama adalah sholat itu. Jadi sholat itu yudhibnas sayiat, menghapus dosa-dosa. Dosa yang mana? Dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Karena dosa-dosa yang besar itu harus diiringi dengan taubat. Ya. Kalau dosa-dosa kecil itu akan hilang dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi perbanyak kebaikan. Makanya ketika orang bertaubat, salah satu yang bisa dilakukan adalah memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Itu akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk kita. Jadi ketika kita sholat, ada dikisahkan dalam satu hadis gitu ya, ada orang yang mengaku kepada Nabi, aku habis melakukan perbuatan dosa. Jadi dia bergaul dengan perempuan gitu ya, yang bukan istrinya tapi tidak sampai berzina. Kemudian Nabi bertanya, kamu tadi sholat fajar bersama kita, ya maksudnya kamu tadi sholat jamaah sama-sama. Dia bilang iya. Ya, kemudian Nabi membaca ayat ini. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi sholat itu menghapus kesalahan-kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil. Kalau dosa-dosa besar itu harus dengan taubat. Apa salah satu dosa besar? Ya tentu kita udah tahu semua, syirik itu salah satunya adalah dosa yang besar, dan tidak akan masuk surga orang yang berbuat syirik kecuali dia bertaubat. Jadi kalau ada orang punya dosa syirik dan itu dia lakukan sampai dia meninggal, maka haram dia masuk ke surga. Karena syirik itu membatalkan amalan-amalan atau amal-amal baik yang kita lakukan. Semoga kita dijauhkan dari kesyirikan. Nah, kalau dosa besar, Allah berfirman, wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang dolim. Artinya orang-orang yang, jadi ini sebelum ayat ini, dalam ayat ini sebelum dikatakan bahwa bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jadi seburuk-buruk nama adalah fasik setelah iman. Maksudnya adalah kafir. Jadi kalau kita habis beriman, kemudian kita kafir, artinya kita habis menyembah Allah, kemudian kita, salah satunya adalah mensekutukannya. Kafir itu bagian dari mensekutukan, karena kalau kita kafir gitu ya, berarti kita tidak mengesahkan Allah gitu ya. Maka kalau mereka tidak bertobat, mereka akan menjadi bagian dari orang-orang yang zalim. Jadi terus untuk dosa besar harus taubat gitu ya. Kalau untuk dosa-dosa kecil tidak taubat itu, kalau diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang makbulah, yang diterima gitu ya, kebaikan-kebaikan itu insya Allah itu menjadi penghapus dosa-dosa yang kecil tadi. Kita lanjutkan. Yang ketiga dalam hadis ini adalah terkait dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, sebagian akhlak itu ada yang sifatnya bawaan, ini menurut Syekh Utsaimin, dan itu adalah anugerah dari Allah gitu. Jadi ada orang yang memang dari sananya, kalau orang Jawa bilang itu sudah wataknya gitu ya, wataknya emang dia dikasih watak yang baik gitu ya. Tapi sebagian lagi ada yang harus diusahakan. Jadi bukan berarti kalau dia emang wataknya pemarah, habis itu ya sudah begitu, ya enggak gitu. Karena itu kalau kita bicara kayak semacam pendidikan karakter begitu ya, itu bisa diusahakan begitu. Mungkin akan lebih berat gitu ya, mengusahakan orang yang memang aslinya pemarah untuk menjadi tidak marah dengan yang orang yang memang aslinya dia dari sananya lebih kalem dan lebih penyabar begitu. Tapi itu bisa diusahakan begitu. Masih ingat mungkin di hadis yang sebelumnya bahwa
kita itu sudah ditentukan kapan ajalnya, berapa rizkinya, termasuk surga dan nerakanya. Maka waktu itu kita bahas juga, kalau sudah ditentukan surga dan nerakanya, kenapa kita perlu berusaha gitu ya? Karena kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau kita akan masuk neraka. Nah, dan ingatlah bahwa orang yang dia ditentukan untuk masuk surga akan dimudahkan baginya jalan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu juga orang yang ditetapkan untuk menjadi ahli neraka, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk melakukan keburukan-keburukan. Bukan berarti gitu ya, rahmat Allah itu bukan tidak mungkin gitu ya, bahwa Allah akan memberikan rahmatnya kalau kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi walaupun sulit gitu ya, karena mungkin kita naudzubillah min dzalik gitu ya, mungkin kita digariskan untuk dekat kepada neraka dan kita berusaha semaksimal mungkin gitu ya, menghindari kemalasan, kemudian menahan diri dari untuk berbuat atau berteman dengan yang kira-kira bisa mempengaruhi buruk. Nah, kita berusaha untuk melakukan kebaikan yang mungkin lebih sulit gitu ya. Jadi mungkin teman-teman, ya gampangnya gini lah. Ada orang yang rizkinya kenapa sepertinya mudah sekali, dia begini aja udah, dia iklan cuma nulis begini aja yang beli banyak gitu. Saya iklan berkali-kali, kenapa tidak ada yang beli begitu, cuma satu gitu kan. Nah, itu gambarannya. Bukan berarti nggak mungkin gitu ya, tetapi usahanya mungkin perlu lebih keras. Dan insya Allah Allah melihat proses itu. Jadi begitu juga dengan akhlak. Kalaupun mungkin kita lahir, anggaplah dalam tanda kutip dengan watak yang temperamen begitu ya, bukan tidak mungkin kita kemudian mengasah kemampuan untuk punya karakter penyabar. Jadi semuanya itu perlu proses dan bisa dipelajari. Insya Allah akan dimudahkan kalau kita berusaha semaksimal mungkin, berdoa dan menyerahkan sisanya kepada Allah. Nah, ini soal apa saja yang disebut dengan akhlak yang baik. Nah, ini saya seperti biasa begitu ya, bahwa listnya pasti banyak banget gitu ya, nggak muat gitu, karena Rasulullah mengajarkan sebagian besar itu adalah akhlak gitu. Bukankah Rasulullah diutus ke dunia ini ujungnya adalah makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak gitu. Jadi ini salah satu contoh saja, nanti teman-teman bisa tambah sendiri gitu ya. Misalkan menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, sabar gitu ya. Masih ingat kita hadis yang sebelumnya juga tentang sabar ya, wala taghdab wala kal jannah. Kemudian ketika Rasulullah dimintain nasihat, nasihatnya cuma sederhana, la taghdab gitu, la taghdab itu aja yang nasihatkan oleh Rasulullah. Kemudian ceria atau senyum, bukankah sedekah kita untuk saudara kita adalah senyum kita untuk saudara kita adalah sedekah. Jadi itu juga bagian dari akhlak yang baik. Kemudian jujur. Nah, jujur ini penting begitu ya. Termasuk kalau misalkan kadang kita bercanda gitu ya. Bercanda itu juga perlu jujur gitu. Jangan hanya kemudian karena ini bercanda itu bohong gitu ya. Misalkan jangan begitu gitu. Karena Nabi pun juga bercanda, tapi Nabi tidak bohong dalam candaannya. Misalkan dicontohkan suatu kali ada nenek-nenek dia mendatangi Rasulullah, kemudian minta didoakan, ya Rasulullah, doakan aku masuk surga. Kemudian Rasulullah menjawab, Nek, di surga tidak ada nenek-nenek gitu ya. Adanya orang-orang muda aja. Nenek ini kan jadi sedih gitu ya. Nah, tapi kemudian Rasulullah bilang, karena nanti semua yang masuk surga itu akan dikembalikan menjadi muda. Jadi Rasulullah bercanda, tetapi Rasulullah tidak, dalam candaannya Rasulullah tidak berbohong begitu. Tapi Rasulullah tetap jujur. Nah, makanya jujur itu penting. Jadi jangan sampai karena bercanda kemudian kita berbohong gitu dalam candaan itu. Jadi jangan mencampurkan kebaikan ya dengan keburukan. Kalau bisa seperti itu, usahakan ya walaupun bercanda tetap jujur ya. Kemudian pemaaf ya, khudil afwa, jadilah engkau seorang yang pemaaf. Ini pasti panjang sekali, kalau bisa ditambah sendiri-sendiri gitu ya, tergantung pada, ingat bahwa akhlak yang baik-baik itu menurut apa ya, baik dalam segala hal itu adalah menurut syariat. Syariat itu menurut apa? Berarti yang berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik dalam disampaikan oleh Rasulullah, baik itu adalah Quran maupun Sunnah, maupun dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang berupa kebaikan-kebaikan. Bukankah dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah bersabda begitu ya, apa-apa yang mendekatkan, aku sudah memberikan kepada kalian semua, udah ngasih tahulah ke kalian semua apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka. Jadi semuanya itu sudah ada, jadi tidak usah membuat hal-hal yang baru, karena itu tidak menjamin akan mendekatkan kita ke dalam surga maupun menjauhkan kita kepada neraka. Karena Rasulullah bersabda itu, aku sudah kasih tahu semuanya. Jadi ikut itu aja sudah cukup gitu ya. Ikutlah yang disampaikan oleh Rasulullah, insya Allah itu sudah cukup.
Jadi cukuplah engkau dengan itu. Kalau engkau bisa melakukan itu semuanya, insya Allah engkau akan berada di surga bersama Nabi Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Albirru manittaqo. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.